komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan seorang perawat dengan teknik tertentu yang mempunyai efek penyembuhan. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu cara untuk membina hubungan saling percaya terhadap pasien dan pemberian informasi yang akurat kepada pasien, sehingga diharapkan dapat berdampak pada perubahan yang lebih baik pada pasien dalam menjalankan terapi dan membantu pasien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan. Tujuan dari komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama, realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan diri. Melalui komunikasi terapeutik, diharapkan terjadi perubahan dalam diri pasien. Tujuan yang kedua yaitu kemampuan membina hubungan interpersonal dan saling bergantung dengan orang lain. Melalui komunikasi terapeutik, pasien belajar bagaimana menerima dan diterima oleh orang lain. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Tujuan yang terakhir yaitu rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. Identitas personal di sini termasuk status, peran, dan jenis kelamin. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang terapeutik. Yang pertama, hubungan perawat dengan pasien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Kualitas hubungan perawat dengan pasien ditentukan oleh bagaimana perawat mendefinisikan dirinya sebagai manusia. Yang kedua, perawat harus menghargai keunikan pasien. Tiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena itu, perawat perlu memahami perasaan dan perilaku pasien dengan melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya, dan keunikan tiap individu. Yang ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini, perawat harus menjaga harga dirinya dan harga diri pasien. Dan yang terakhir, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Teknik untuk melakukan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan. Keterampilan mendengarkan penuh perhatian dapat dilakukan dengan pandang pasien ketika sedang bicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Yang ketiga, sikap tubuh yang menunjukkan perhatian dengan tidak menyilangkan kaki atau tangan. Yang keempat, hindarkan gerakan yang tidak perlu. Yang kelima, angkat kepala jika pasien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Dan yang terakhir, condongkan tubuh ke arah lawan bicara atau pasien. Yang kedua, bertanya. Teknik berikut sering digunakan pada tahap orientasi. Pertama, pertanyaan fasilitatif. Pertanyaan ini terjadi jika pada saat bertanya, perawat sensitif terhadap pikiran dan perasaan, serta secara langsung berhubungan dengan masalah pasien. Pertanyaan non-fasilitatif adalah pertanyaan yang tidak efektif, karena memberikan pertanyaan yang tidak fokus pada masalah. Pertanyaan terbuka digunakan apabila perawat membutuhkan jawaban yang banyak dari pasien. Pertanyaan tertutup digunakan ketika perawat membutuhkan jawaban yang singkat.
Teknik yang ketiga adalah penerimaan, yaitu mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Teknik yang keempat yaitu mengulangi, dengan cara mengulang pokok pikiran yang digunakan pasien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Teknik yang kelima yaitu klarifikasi. Klarifikasi adalah penjelasan kembali ke ide atau pikiran pasien yang tidak jelas, atau meminta pasien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Teknik yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan, dan isi pembicaraan kepada pasien. Teknik yang ketujuh yaitu memfokuskan. Teknik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk membahas masalah inti dan mengarahkan komunikasi pasien pada pencapaian tujuan. Teknik yang kedelapan adalah diam. Teknik ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pasien sebelum menjawab pertanyaan dari perawat. Teknik yang kesembilan yaitu memberikan informasi. Memberikan informasi tambahan merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk pasien. Teknik yang selanjutnya yaitu menyimpulkan. Teknik ini adalah teknik komunikasi yang membantu pasien mengeksplorasi poin penting dari interaksi perawat dan pasien. Selanjutnya yaitu mengubah cara pandang. Teknik ini digunakan untuk memberikan cara pandang lain sehingga pasien tidak melihat sesuatu atau masalah dari aspek negatifnya saja. Selanjutnya yaitu eksplorasi. Teknik ini bertujuan untuk mencari atau menggali lebih dalam masalah yang dialami pasien. Teknik selanjutnya yaitu membagi persepsi, dengan meminta pendapat pasien tentang hal yang perawat rasakan atau pikirkan. Selanjutnya yaitu identifikasi tema. Perawat harus tanggap terhadap cerita yang disampaikan pasien dan harus mampu menangkap tema dari seluruh pembicaraan tersebut. Selanjutnya yaitu menganjurkan untuk melanjutkan pembicaraan. Teknik ini menganjurkan pasien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan yang mengidentifikasi bahwa pasien sedang mengikuti apa yang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang dibicarakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu humor. Humor dapat merangsang hormon yang menimbulkan perasaan sehat, meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi ansietas, memfasilitasi relaksasi pernafasan, dan menggunakan humor untuk menutupi rasa takut dan tidak enak atau menutupi ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya yaitu memberikan pujian. Memberikan pujian merupakan keuntungan psikologis yang didapatkan pasien ketika berinteraksi dengan perawat. Selanjutnya yaitu menawarkan diri. Bukan tidak mungkin bahwa pasien belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau pasien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Selanjutnya yaitu memberikan penghargaan. Memberi salam pada pasien dan keluarga dengan menyebut namanya, menunjukkan kesadaran tentang perubahan yang terjadi untuk menghargai pasien dan keluarga sebagai manusia seutuhnya. Yang terakhir yaitu asertif. Asertif adalah kemampuan dengan cara meyakinkan dan nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai orang lain. Sikap yang harus dilakukan perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhadapan. Posisi ini memiliki arti bahwa saya siap untuk Anda. Yang kedua, mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai pasien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga, membungkuk ke arah pasien. Pada posisi ini menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau mendengarkan sesuatu. Yang keempat, memperlihatkan sikap terbuka. Dalam posisi ini, diharapkan tidak melipat kaki atau tangan untuk menyatakan atau mendengarkan sesuatu. Yang kelima, tetap rileks. Aspek komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mengumpulkan data tentang pasien, menyiapkan alat yang dibutuhkan, menilai kesiapan dari perawat, dan membuat rencana pertemuan. Yang kedua, yaitu tahap orientasi, yaitu dengan memberikan salam dan tersenyum pada pasien, melakukan validasi kognitif, afektif, dan psikomotor pada pertemuan lanjutan. Selanjutnya, memperkenalkan nama perawat, menanyakan nama panggilan kesukaan pasien, menjelaskan tanggung jawab perawat kepada pasien, menjelaskan peran perawat kepada pasien, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan tujuan, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, dan menjelaskan kerahasiaan. Yang ketiga yaitu tahap kerja. Dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya, menanyakan keluhan utama, memulai kegiatan dengan cara yang baik, dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang keempat, terminasi, dengan menyimpulkan hasil wawancara atau evaluasi proses dan hasil, memberikan reinforcement positif, merencanakan tindak lanjut dengan pasien, melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik, dan mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Aspek yang terakhir yaitu dimensi respon. Dengan berhadapan, mempertahankan kontak mata, tersenyum pada saat yang tepat, membungkuk ke arah pasien, dan mempertahankan sikap terbuka. Nah, itu tadi pembahasan mengenai komunikasi terapeutik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.